Sepertinya acaranya sudah dimulai, Oh, tapi co-host masih unmute. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho dan rahmatnya kita semua bisa hadir di secara langsung, secara offline di Aula Korem 062 Tarumanegara, dan juga secara online melalui platform Zoom Meeting. Kemudian kita juga sampaikan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat beliau di hari akhir, sehingga bersama-sama bisa menempati jannahnya. Selanjutnya, izinkan saya membaca secara singkat susunan acara seminar siang hari ini. Pertama akan diawali dengan salam kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan acara doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jajang Nurjaman, STMM. Kemudian sambutan-sambutan, dan selanjutnya masuk pada acara inti seminar kebangsaan dengan tema utamanya adalah radikalisme dan masa depan Indonesia, yang kemudian diberi judul penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam menangkal intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Selanjutnya kita menyanyikan atau mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang hadir di secara online maupun offline dimohon berdiri dengan mengambil sikap sempurna. Terima kasih. Selanjutnya, mohon kesediaan Pak Jajang untuk memimpin doa. Agama dan kepercayaannya masing-masing.
Baca doa, mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jajang. Selanjutnya sambutan. Yang pertama kami persilakan dari Ika Menwa Seroja, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Harsanto Adi MM MTH, yang sekaligus akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua IKAL Tapal Virtual yang akan disampaikan keduanya bersamaan oleh Bapak Stevi Hani Supena SEMM. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Rem 062, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasrem, Pak Ageng. Yang saya hormati mewakili Bupati, Kang Eko, Kadis Pemuda dan Olahraga, dan juga kepada guru saya, Robert Mangindaan, kepada pembina Taplai 3/2020, Bapak Brigjen TNI Subhandono Bambang. Ya, juga saya hormati kepada Bapak Deputi 5 BNPT, Bapak Sujatmiko, dan juga kepada rekan saya sekaligus Sesdirjen dari Polpepum Kemendagri, Bapak Dr. Imran. IKA Menwa Seroja memang mempunyai banyak sekali kegiatan yang berhubungan dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Hal ini didasari karena kita ini dulu berbakti di Timur Timur, sebuah provinsi terakhir dari Indonesia yang akhirnya terlepas dari NKRI. Nah, dari situ kita belajar bahwa penting sekali kita untuk menanamkan rasa-rasa nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kenapa kita pilih Garut? Karena kita lihat kita perlu juga merangkul teman-teman kita yang terdekat. Sebenarnya kalau kita lihat secara geografis, Garut itu cuma 4, paling lama 5 jam dari ibu kota Jakarta. Tetapi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kebangsaan justru belum sampai ke daerah ini. Nah, untuk itu kita berinisiatif dari IKA Menwa Seroja dan juga dari Taplai 3/2020 dan juga dari IKAL PPRA 62 berinisiatif untuk mengadakan kegiatan di Garut bersama dengan Korem 062. Harapannya kita bisa mengutip apa yang disampaikan oleh guru saya, bahwa kita berusaha untuk menghindari infodemik atau informasi yang hoax atau yang tidak benar yang sudah sedemikian besar sehingga sudah merasa seperti pandemik informasi yang palsu. Nah, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan kebangsaan, kita berharap timbul kesadaran dari pemuda dan dari masyarakat kita di seluruh Indonesia dan khususnya di Garut untuk ikut menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada sesama kita. Jadi kami berharap selesai dari kegiatan ini, semua elemen yang ikut kegiatan ini bisa menjadi agent of change. Jadi ikut bersama-sama untuk menularkan semangat kebangsaan kepada teman-teman di sekeliling kita. Dari saya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Stevi Hani Supena. Selanjutnya sambutan dari IKAL PPRA 62, Bapak Hardianto Kenneth SHMH yang akan memberikan sambutan secara online. Kepada Pak Kenneth, kami persilakan.
Oh, mungkin beliau masih ada terkendala untuk bisa masuk ke ruang Zoom meeting. Baik, berikutnya sambutan dari pembina Taplai Virtual 3 Lemhanas RI kepada Brigjen TNI Dr. Sumbandono Bambang Indrasto, SPMMM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, semata-mata atas perkenan dan hikmat baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Sementara di sisi lain banyak saudara kita, teman-teman kita yang tengah sakit. Yang saya hormati Bapak dan Rem 062 Tarumanagara yang dalam hal ini diwakili Bapak Kasrem, Letkol Ageng, yang saya hormati Bapak Bupati Garut yang mewakili, yang saya hormati Bapak Laksda Purnawirawan Robert Mangindaan, yang saya hormati Bapak Ses Dirjen Polpum Kemendagri, Bapak Dr. Imran dari BNPT, Ketua Alumni IKA Menwasroja Tim-Tim, Ketua Alumni PPRA 62, serta Bapak Ibu unsur dinas di Kabupaten Garut ini, dan rekan-rekan semua, para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Sumbandono Bambang Indrasto, spesialis mata MM. Saat ini saya adalah Kepala SPI, Inspektorat RSPAD Gatot Subroto. Saya hadir dalam kapasitas saya sebagai pembina alumni Taplai Lemhanas Angkatan 3 tahun 2020. Saya berbahagia sekali bahwa sampai saat ini kita masih bisa berbuat sesuatu walaupun kecil. Kami kebetulan punya teman-teman alumni yang sangat gigih. Ya, dari kebetulan Pak Stevi ini ketua, sekaligus alumni PPRA 62. Beliau seorang pengusaha yang memang kita tilik masa lalunya, beliau adalah alumni Seroja Tim-Tim Menwa. Artinya berbekal itu sampai detik ini sikap dan militansinya cukup terjaga. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Kasrem. Saya dulu tahun 81 Jambore Nasional, 81 Pramuka. Jadi dari kecil bawa tenda terus ya Pak Kasrem. Pak Kasrem rupanya Jambore Cibubur tahun 91. Yang tahun 77 di Sibolangit. 81 adalah Jambore pertama di Cibubur. Masih belum ada pohon, masih panas. Artinya bahwa organisasi-organisasi kepemudaan semacam itu yang memang dipupuk dari kecil, dari usia di SMP, akan membawa kita, menggiring kita pada suatu perjalanan hidup yang memang on the track, ya, yang dikehendaki oleh orang tua maupun negara. Ya, kita tahu sekarang dengan mudahnya arus informasi, di mana kita tidak tahu informasi itu akurat atau hoax. Oleh karena itu dalam agama yang saya anut kita selalu dituntunkan untuk tabayun dulu, cross check berita itu benar atau tidak. Ketika kita men-share suatu informasi yang belum tentu kebenarannya, detik itu juga kita punya andil atas dosa dan kesalahan yang terjadi.
Oleh karena itu mari tabayun. Dampak selanjutnya adalah apa? Ya kita tahu sekarang, era sekarang, situasi kita seperti apa. Ya, maka kita semua adalah agen-agen untuk tetap mempertahankan itu semua. 4 pilar kebangsaan yang kita yakini ya menjadi pegangan kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Kebhinneka Tunggal-Ikaan harus kita pegang teguh betul. Kami bersyukur di masa lalu mulai dari SMP, kemudian diminta oleh ibu saya menjadi dokter, saya manut. Menjelang lulus diminta ayah saya masuk tentara, saya manut. Kemudian saya berkesempatan, saya dipercaya oleh pimpinan TNI, khususnya Angkatan Darat, saya menjadi dokter Batalon 301 Prabukian Santang di Sumedang, di bawah Korem 062 Tarumanegara. Tadi saya di ruang danrem tadi, saya melihat foto. Saya ingat danrem saya waktu saya jadi dokter Batalon itu mulai Pak Sumarno, kemudian Pak Adam Damiri, Pak Yasin, kemudian Pak Atori. Jadi saya ke sini langkah tegap lah ini, nostalgia. Jadi suatu kegiatan yang membahagiakan buat saya. Sama sekali bukan suatu keterpaksaan. Saya betul-betul bernostalgia di sini. Mungkin masih ada beberapa yang saya kenal tadi, Mayor Nur Rahman, Mayor Ike, Mayor Bandi Haji itu juga dari 301, masih ingat kita bersama-sama di sana. Suatu kenangan yang tidak terlupakan. Marilah kita menjadi agen, mulai dari diri kita, keluarga, lingkungan. Siapa lagi yang menjaga keluarga kita? Kalau bukan kita. Kita sadar, kita bukan sadarkan ya, kita berikan nilai-nilai kebangsaan itu supaya tetap kokoh menjaga persatuan negara kita. Betapa informasi yang deras diiringi dengan informasi hoax itu telah merubah perilaku, menggiring manusia menjadi lebih agresif dan sebagainya. Dalam hal bidang saya, dalam hal sekarang yang sedang terjadi, pandemi COVID ini, itu saja betapa sulitnya kita meyakinkan masyarakat bahwa di benak mereka COVID ini permainan dan hoax semata. Tidak, sama sekali tidak. Nyata, korbannya sudah banyak. Saya bulan Juni, Juli diberikan kesempatan untuk menikmati COVID. Masuk ICU Dustira. Pas saya pulang ke rumah saya di Cimahi, kena COVID, CT saya 16, tensi saya 207, 135, padahal biasanya 120/80. Untungnya saya dokter yang enggak terlalu pinter ya, saya bodoh-bodoh itu ya. Sehingga tensi segitu saya bilang tensinya rusak itu. Padahal itu bagian dari patofisiologi penyakit di mana terjadi pengalaman darah, bisa terjadi masih WA. Besoknya kabarnya bisa berubah. Itu nyata. Kayaknya hampir semua ini, Pak Dodi juga sudah pernah bersalaman dengan COVID. Kita hampir semuanya ini. Ya. Sudah, kita saya menitipkan, kita semua yang hadir di sini, menjadi agen untuk menyadarkan sekeliling kita. Bukan malah sebaliknya, wih betul tuh hoax, nggak benar itu permainan. Tidak. Pemerintah sudah luar biasa penanganan. Bayangkan, kalau pemerintah nggak turun tangan, satu orang itu berkisar 150 sampai 300 juta perawatannya. Kenapa mahal per harinya sekitar 7 juta sampai 10 juta? Perawat menggunakan APD bernilai 300. Kemampuan mereka menggunakan itu hanya 4 jam sampai 6 jam. Kalau normal, rumah sakit itu 3 shift perawat itu. Ini dengan COVID nggak sanggup, 6 shift. Berarti baju yang dipakai 6 kali 3 kalau hanya perawat. Belum yang naruh makanan, belum kalau ada kerusakan orang teknik masuk, itu baru APD-nya, obatnya. Dokternya pun masuk ruangan COVID bersiko. Jadi luar biasa ini. Pemerintah sudah cukup luar biasa dalam penanganan COVID ini. Oleh karena itu, kalau kita mampu mencegahnya dengan baik, preventif dengan melakukan prokes, ini saya kira ini masuk berita. Oleh karena itu, ketika kita seperti ini, lalu tidak prokes, pasti jadi sesuatu. Pasti jadi sesuatu. Kita sudah bosan memang.
ngap kita, bernafas dengan ini ngap kita. Tapi tetap harus kita lakukan. Saya berani melepas ini karena kita sudah berjarak dan saya bicara supaya suaranya tidak terganggu. Tapi ketika kita dalam satu lingkungan, duduk bersama ini sudah cukup prokes ya, ini cukup baik. Menjadi contoh, kita bicara tentang COVID, tentang penanganan COVID, lalu pertemuannya tidak prokes, menjadi kelas balik buat kita. Jadi itu yang kami titipkan. Dalam kesempatan ini perkenan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Danrem yang luar biasa mengakomodir keisengan dan kegatelan alumni Taplay Lemhanas dan alumni PPRA 62 ini Pak Stevi dan kawan-kawan ini sehingga merepotkan Pak Danrem dan jajarannya, tetapi percayalah bahwa apa yang kita lakukan niatnya baik adalah untuk menyadarkan kita semua, mengingatkan dan membawa teman-teman menjadi agen perubahan untuk kembali meningkatkan, menguatkan nilai-nilai kebangsaan yang kita yakini bahwa ini semua sudah baik dan benar guna mengikis adanya arah sekarang dari segelintir atau sebagian anak bangsa yang menuju ke radikalisme. Sebetulnya saya dulu waktu kuliah di awal-awal itu radikal itu asal katanya bagus sebetulnya. Radik itu artinya akar. Radik gigi, radik dorsalis, radik itu akar. Kalau kita belajar secara radikal sebenarnya belajar dari akar-akarnya, dari tuntas sampai tetapi belakangan menjadi satu konotasi yang kurang tepat ya. Betul ya, mungkin kalau pemahaman saya seperti itu. Mari kita belokkan lagi bahwa radik cukuplah dalam pengertian akar, belajar sampai akar-akarnya itu menjadi kembali ke istilah yang tepat kembali, bukan istilah yang sekarang sedang marak. Ya, seorang pejabat dibully, dihujat dan sebagainya kan bukan sesuatu yang tepat. Apalagi sampai teror dan pembunuhan. Saya kebetulan seorang muslim, kita ingat Al-Maidah 32 bunyinya apa? Barang siapa menjaga kehidupan seseorang seakan-akan dia menjaga kehidupan manusia seluruh dunia. Kita kemarin disuguhi berita di Semeru, ya ada seseorang yang menendang sesaji wilayahnya masing-masing, saudara, itu tidak baik. Sementara di dalam Islam sendiri ada surat Al-An'am 108 itu bunyinya, janganlah engkau mencela atau mencaci sesembahan. Nah, intinya sesembahan orang lain, ya, karena itu akan menjadi saling mencela. Artinya kita dituntunkan untuk tidak melakukan itu, kok kita melakukan itu. Kan keliru, bermula dari kita sendiri. Saya kira kalau itu dipahamkan, diingatkan, kejadian-kejadian seperti itu tidak akan terulang kembali. Saya kira itu, dan dalam kesempatan ini perkenankan saya mohon maaf bila apa yang kami lakukan ini merepotkan dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya bagian dari yang mengadakan ini, alumni Taplay Lemhanas Angkatan 3 2020, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada senior, kami aturkan terima kasih atas perkenan waktu yang diberikan dalam kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembina Taplay Virtual 3 tahun 2020. Selanjutnya, sambutan yang berikutnya dari Danrem 062 Tarumanegara, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Letkol Ageng Wahyu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Sebelum kami menyampaikan sambutan Danrem, mohon izin melaporkan Pak panggilan Bapak dengan Pak Brigjen Bambang dan para materi serta audiens bahwa Pak Danrem saat ini sedang ada kegiatan khusus, sehingga kami Kepala Staf Korem mewakili beliau dalam kegiatan ini. Selanjutnya
juga izin memperkenalkan diri, kami baru 22 hari Bapak menjadi Kepala Staf Korem. Sebelumnya kami menjabat sebagai Komandan Kodim Cilegon di Banten. Yang saya hormati, yang terhormat Bupati Garut yang diwakili oleh Bapak Kadispora, Forkopimda atau yang mewakili. Yang saya hormati Brigjen TNI Subandono sebagai pembina TAP 356 RI. Yang saya hormati Marsda TNI Agus Radar, Kepala Bidang Pemanfaatan Nilai-Nilai Kebangsaan yang mengikuti secara online. Selanjutnya yang saya hormati Dirjen Politik Pemerintahan dan Kemendak, Andes Imran. Selanjutnya dari BNPT Kolonel Ujatmiko, Kasubdit Kontra Propaganda. Selanjutnya Laksda TNI Purnawiran Robert Mangindaan, senior kami izin Pak, sebagai tenaga profesional Lemhanas RI, para Kasih Korem. Selanjutnya Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Resimen Mahasiswa Seroja, para Kasih Korem. Selanjutnya para peserta seminar Wasbang dan hadirin saya banggakan staf penyelenggara. Sebelum kami sampaikan sambutan, alhamdulillah pada hari ini satuan kami kedatangan 4 bintang Pak Jenderal. 3 bintang sebelah kanan, 1 bintang sebelah kiri. Ini sungguh luar biasa buat satuan kami Pak Jenderal. Ya. Mohon izin melaporkan, tadi juga kami kena kutukan Pak Jenderal. Kena kutukan oleh beliau. Geng tak kutuk kamu jadi Jenderal, saya bilang. Terima kasih Pak Jenderal, saya terima dengan lapang dada dan ikhlas, saya bilang. Siapa yang nolak? Demikian Pak, terima kasih Pak. Izin membacakan amanat sambutan dari Pak Danrem. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Esa, karena atas rahmat ridhonya pada siang ini kita dapat melaksanakan acara seminar wawasan kebangsaan di Makorem 062 Tarumanegara dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan seminar wawasan kebangsaan ini merupakan program kerjasama antara Korem 062 Tarumanegara dengan Ikatan Keluarga Alumni Resimen Mahasiswa Seroja Timtim. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama Komandan Korem 062 Tarumanegara maupun selaku pribadi, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta seminar Wasbang dan narasumber yang telah meluangkan waktu atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan seminar wawasan kebangsaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk komponen masyarakat Indonesia berkepribadian, berakhlak mulia, disiplin, terampil, dan berjiwa kesatria, serta memiliki rasa cinta tanah air. Kami punya pameo Pak Jenderal, knowledge is important but character is more. Artinya bahwa kegiatan ini juga salah satu membentuk karakter agen-agen perubahan untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Karena situasi global saat ini di era telah merubah bangsa Indonesia dengan berbagai macam inovasi-inovasi dan perubahan yang secara fundamental mengubah sistem tatanan yang ada, yaitu cara baru yang cenderung menggunakan teknologi dunia maya sebagai kelompok utamanya. Apabila kita tidak bijak dan tidak pintar membaca situasi, maka kita akan hanyut dan tergerus dengan era saat ini. Pihak yang masih menggunakan cara lama akan kalah bersaing, di mana media tersebut sebagai salah satu sarana yang dijadikan sebagai alat penyebaran berita positif, di samping berita bohong atau hoax dan provokasi, serta isu sara stadu domba. Semakin intelektualnya tinggi, generasi muda justru harus lebih cepat dan cermat menyikapi informasi yang beredar. Kalau tidak, maka akan memecah belah persatuan dan persatuan bangsa. Kerentanan perpecahan bangsa dapat dihindari karena bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Untungnya kita masih punya Pancasila, kita masih punya kebinekaan, dan kita masih punya persatuan dan kesatuan yang harus kita pegang teguh. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menekankan kepada para peserta seminar agar jiwa nasionalisme dan kecintaan kepada negara harus terus bangkit, tumbuh, dan berkembang. Juga bangun sistem pertahanan rakyat semesta, karena membangun tidak hanya TNI, tapi bela negara, wawasan kebangsaan, cinta tanah air adalah hak setiap warga negara, termasuk sumber daya nasional lainnya dalam menghadapi setiap ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Saya berpesan agar menghormati perbedaan suku, budaya, agama, bangun semangat untuk bersatu, serta korbankan semangat rela berkorban, pantang menyerah, serta tumbuhkan nasionalisme dan harga diri bangsa. Mari kita bangun negara kesatuan Republik Indonesia dengan penuh cinta tanah air dan rela berkorban. Fondasinya adalah NKRI.
Setiap persatuan dan kesatuan bangsa atapnya adalah kebinekaan. Para peserta seminar Wasbang yang berbahagia, mengingat pentingnya kegiatan seminar Wasbang ini, saya mengharapkan kepada para peserta Wasbang untuk mencermati materi yang disampaikan, tidak ragu untuk bertanya, sehingga bisa menerapkan ilmu yang didapat dan ditularkan kepada saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut pada kegiatan ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan, sehingga kita semua tetap dapat memberikan karya pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Hum Santi, Santi, Santi Hum. Terima kasih Bapak Kasrem. Berikutnya sambutan dari Bupati Garut yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kadispora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama permohonan maaf dari Pak Bupati. Jadi hari ini beliau masih di selatan. Kebetulan mohon dimaklumi, Garut Selatan itu merupakan wilayah yang rawan bencana. Jadi beliau sekarang lagi di posisi di Cibalong, di ujung selatan. Begitupun Pak Wakil Bupati, lagi pengawasan pelaksanaan vaksinasi di wilayah selatan. Selanjutnya mohon izin saya akan membacakan sambutan Bupati secara utuh sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Widya Kastrena Dharmasida. Karena sekarang juga ada rekan-rekan dari Pramuka, dulunya saya sampaikan salam Pramuka. Kebetulan saya ketua harian Pramuka di Garut, Pak. Yang terhormat Bapak Danrem 062 Tarumanagara, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kasrem, Letkol Ageng. Yang saya hormati Bapak Brigjen TNI Subandono Bambang Indrasto, ini pembina dari Taplei Lemhanas RI. Yang terhormat Bapak Lakda TNI Robert Mangiandaan, selamat datang juga Pak di Garut. Yang saya hormati Pak Sujatmiko dari BNPT, selamat datang Pak. Yang terhormat Bapak Dr. Imran, Sesdirjen dari Kemendagri. Mohon maaf Pak, mestinya mungkin Bapak paham juga yang harusnya berdiri di sini Kesbangpol Pak. Kesbangpol. Tapi Pak Bupati pertimbangannya karena ini penyelenggaranya alumni Menwa. Nah ini karena saya salah seorang pejabat tinggi Pratama di Garut yang alumni Menwa, beliau memerintahkan saya yang hadir. Tapi yang nyusun sambutannya ini Kesbangpol Pak, bukan Dispora. Kalau Dispora nggak nyambung nanti, saya bicaranya olahraga nanti. Rekan-rekan keluarga besar Ikatan Keluarga Alumni Resimen Mahasiswa Seroja Timur Timur, Kang, selamat datang. Rekan-rekan alumni Menwa dan adik-adik saya Menwa yang masih aktif dan seluruh hadirin peserta seminar baik yang hadir langsung maupun yang virtual. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan curahan karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul bersama dalam kegiatan seminar wawasan kebangsaan bela negara yang digagas oleh Ikatan Keluarga Alumni Resimen Mahasiswa Seroja dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, pada saat yang berbahagia ini, saya atas nama masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Garut menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan serta ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada keluarga besar Ikatan Keluarga Alumni yang sudah memilih Kabupaten Garut sebagai destinasi kegiatan bakti sosial dan seminar kebangsaan ini.
Hadirin yang kami hormati, dalam suasana kondisi pandemi 19 gelombang 3 varian Omikron, di mana sekarang beberapa 3. Oleh karena itu, dimohon pelaksanaan kegiatan ini tetap menegakkan protokol kesehatan secara ketat. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter juga, ini sudah memenuhi protokol kesehatan. Pada kegiatan seminar kebangsaan kali ini, sangatlah tepat kiranya jika saya mengingatkan kembali akan sejarah perjuangan para pendahulu kita. Untuk itu kita perlu mengenang dan mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa kita, untuk mendorong dan memotivasi kita semua bekerja sama dan sama-sama bekerja bahu-membahu dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan sebagai wujud nyata meneruskan cita-cita para pendahulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, baik di jajaran pemerintah maupun masyarakat sesuai kapasitas, kewenangan, dan kemampuan yang kita miliki. Di sisi lain, budaya asli Kabupaten Garut yang sekian lama telah ada dan masih eksis sampai saat ini merupakan warisan leluhur Garut, serta mempunyai nilai-nilai filosofi kehidupan yang berkaitan dengan petunjuk bagaimana seharusnya kita berpikir, berbicara, dan bertindak terhadap sesama dan segenap makhluk ciptaan Allah SWT. Dengan demikian, budaya Garut mencakup sikap perilaku yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan, nilai budi pekerti, dan kearifan lokal yang senantiasa diupayakan dapat terimplementasi untuk menjunjung tinggi nilai sejarah dan kearifan budaya lokal sebagai jati diri dengan berbagai macam perbedaan, golongan, dan kelompok yang berbeda. Hal ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap memegang persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawa, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tak ada pengabdian yang mendua. Semangat persatuan dan kesatuan dalam aneka ragam perbedaan yang tersirat dalam nuansa kebangkitan nasional 20 Mei 1928 tersurat dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan terwujud dalam sebuah pernyataan proklamasi kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Semangat ini lambat laun mulai terkikis oleh perjalanan waktu seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta derasnya arus globalisasi. Ternyata memunculkan berbagai macam tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keberlangsungan hidup bernegara. Banyak sekali hantaman dan cobaan terhadap kelangsungan NKRI. Sebagai contoh, belum lama ini di Kabupaten Garut merebak paham Negara Islam Indonesia atau NII. Tadi disampaikan oleh Pak Kasrem, di sini ada 4 bintang, Pak ya. Mohon izin Pak Kapolres sama Dandim Garut, itu atas bimbingan Pak Danrem, perwira menengah bisa menangkap 3 jenderal, Pak. Meringkus 3 jenderal kemarin di Pasirwangi, 3 jenderal NII ditangkap sama Pak Kapolres sama Pak Dandim. Tepuk tangan untuk Garut, Pak. Ini atas bimbingan dari Pak Danrem. Berbagai pihak telah berupaya agar paham tersebut dapat dicegah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut bersama dengan Forkopimda adalah membentuk Dai Kamtibmas, Dai Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang bertugas menyebarkan dakwah secara santun dan penuh kasih sayang bagi masyarakat, sekaligus menangkal penyebaran sikap intoleran dan radikalisme di kalangan masyarakat. Selain hal tersebut, saat ini pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sedang membuat naskah akademik untuk kemudian diajukan dalam Propemperda sebagai Perda Penanggulangan Intoleransi dan Radikalisme. Ini Garut akan membuat perda tersebut. Semoga diberikan kelancaran. Hadirin yang saya hormati, sudah menjadi tugas bersama-sama dalam menghadapi seluruh bentuk intoleransi dan radikalisme. Mari kita jaga pemuda kita sebagai aset bangsa,
agar tidak mudah tergiur atau teriming-iming oleh janji dan ideologi yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Perbedaan bukanlah alasan bagi kita untuk terpecah belah. Perbedaan adalah anugerah terindah yang dikaruniakan Tuhan pada bangsa ini. Perbedaan dapat menjadi indah bila kita satukan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mencapai Garut yang lebih baik di hari esok, tentu kita harus senantiasa bergandeng tangan, secara bersama-sama dan bekerja keras. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Insya Allah kita akan dapat mensukseskan pembangunan di Kabupaten Garut yang kita cintai ini. Karena hanya dengan modal kebersamaan dan kerja keraslah kita akan dapat meraih cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Baldatun Thayyibatun Warabun Gopur. Negara yang adil dan makmur serta ada dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Garut, yakni Garut yang bertakwa, maju dan sejahtera. Sehingga untuk mewujudkan visi tersebut, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dalam membangun Kabupaten Garut yang kita cintai ini. Dengan kebersamaan dan dukungan seluruh masyarakat maupun seluruh stakeholder yang ada, mari kita jabarkan falsafah hidup orang Sunda. Mohon maaf saya pakai bahasa Sunda, ya, kan ini banyaknya orang Sunda. Ya. Ini bahasa Sunda tidak dilarang ya untuk disampaikan di sini. Sarendek saigel, ya. Sabobot sapihandean, paheyek-heyek leungeun, paantai-antai panangan, kacai jadi selewi, kadarat jadi salogak. Jadi kalau diterjemahkan Pak, jadi kita bersama-sama untuk membangun. Jadi saendek saigel, jadi bergerak bersama. Sabobot sapihaneam, saheyek salengen, jadi bergandeng tangan. Jadi bersama-sama untuk membangun. Guna mewujudkan Garut yang bertakwa, maju dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan kepada kita semua dalam membangun dan menciptakan kemajuan di Kabupaten Garut yang kita cintai dan kita banggakan ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Garut ditandatangani Rudi Gunawan SH MH MP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widya Kasrena Darmasida. Salam Pramuka. Ya, baik, terima kasih Bapak. Kita kembali mendengarkan keynote speaker atau opening speech yang akan disampaikan oleh pengurus IKAL Pusat Bidang Paple dan P3D Lemhanas RI, sekaligus sebagai tenaga ahli pengkajian bidang ideologi Lemhanas, Bapak Marsda TNI Agus Radar Sucahyo yang telah hadir secara online di tengah-tengah kita bersama. Mohon sekaligus nanti Bapak Radar untuk membuka secara resmi seminar ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Komjen Pol Dr. Andes Boy Raffi Amar MH atau yang mewakili. Yang saya hormati Bupati Garut Bapak Haji Rudi Gunawan SH MH MP atau yang mewakili. Yang saya hormati tenaga profesional bidang strategi dan hubungan internasional dan diplomasi Lemhanas RI, Bapak Laksja TNI Purnawirawan Robert Mangindaan selaku pemateri. Yang saya hormati Ketua Umum IKA Menwa Seroja Timur Timur, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Harsanto Adi. Yang saya hormati Pembina Taple 3 2020 Lemhanas RI, Bapak Brigjen TNI Dr. Subandono Bambang Indrasto, spesialis mata MMM. Yang saya hormati pula Danrem 062
Tarumanegara, Bapak Kolonel Infanteri Kosasi SE atau yang diwakili oleh Bapak Kasrem. Yang saya hormati Dr. Andes Imran, MSI, MACD, alumni PPRA 62, hadirin undangan dan peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat turut hadir berpartisipasi dalam acara seminar kebangsaan IKA Menwa Seroja Timur Timur dan Korem 062 dengan tema radikalisasi dan masa depan Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang saya terima untuk hadir sebagai keynote speaker pada seminar kebangsaan IKA Menwa Seroja Timur Timur dan Korem 62. Sungguh menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi saya selaku Ketua Bidang Taple dan P3DA IKA Lemhanas RI dapat memenuhi undangan ini. Hadirin dan peserta seminar yang saya hormati, di era reformasi sekarang ini telah menguat kembali ideologi yang mengatasnamakan agama, yang terrefleksikan dalam ideologi, paham, maupun mazhab radikalisme, fundamentalisme, dan sektarianisme yang berpotensi melahirkan rasisme, marak, aksi menolak keberagaman, menentang kebinekaan, dan menolak dasar negara Pancasila. Merupakan benih-benih yang dapat mendorong sikap, perilaku, dan tindakan terorisme yang ada di tengah masyarakat. Perilaku radikalisme yang tercermin dalam penolakan terhadap agama lain, membakar rumah ibadah agama lain, dan mengkafirkan umat agama lain. Perilaku fundamentalisme terrefleksi dari agamanya yang paling benar. Agama lain dianggap salah dan mengajarkan, menerapkan ajaran agamanya secara keras dan kaku. Sektarianisme dalam marah ajaran yang mengujarkan kebencian, perilaku eksklusif, tertutup, dan tidak mau berintegrasi dengan ajaran agama lainnya. Sikap, perilaku, dan tindakan yang berbasis pada fundamentalisme, sektarianisme, dan radikalisme mengkristal menjadi aksi terorisme. Hal ini tercermin dari serangkaian aksi terorisme di Indonesia yang marak sejak era reformasi sampai dengan saat ini. Maraknya praktek radikalisme dan mengarah pada terorisme sebenarnya bermula dari benih-benih pemikiran dan tindakan intoleranis yang menghinggapi sebagian kecil kelompok masyarakat di Indonesia. Intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena tidak hanya menjangkiti sebagian kecil ormas keagamaan, namun juga telah menjadi virus yang menyerang pemuda, remaja, siswa, mahasiswa, dan generasi muda Indonesia. Intoleransi telah terlanjur menyebar bak penyakit di kalangan dunia pendidikan, baik sekolah dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Sebagai bangsa yang telah memiliki konsensus dasar nasional, sering kita sebut dengan 4 pilar kebangsaan, Indonesia harus tetap memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia sebagai perekat bangsa, fondasi negara, dan ideologi negara. Hadirin dan peserta seminar yang saya hormati, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang lahir karena kemajemukan dan perbedaan yang dipersatukan oleh kesadaran kolektif untuk hidup
sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Perjuangan panjang bangsa untuk bersatu diwarnai oleh kepahitan dan perjuangan fisik yang panjang dari generasi pendahulu bangsa untuk merdeka. Bukan merupakan hal yang mudah bagi para pendiri negara menyepakati Pancasila tersebut yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa dan menetapkannya sebagai dasar negara. Namun dengan niat luhur dan mengesampingkan kepentingan kelompok, agama maupun golongan, pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang pertamanya PPKI telah menghasilkan kesepakatan untuk mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan ideologi, pandangan, dan falsafah bangsa yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu. Seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah bangsa, kini apa yang telah diperjuangkan para pendiri dan pendahulu bangsa tengah menghadapi batu ujian keberlangsungannya, globalisasi dan euforia reformasi yang sangat syarat dengan semangat perubahan telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak generasi penerus bangsa dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan. Intoleransi, radikalisme, dan terorisme merupakan ancaman bagi eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, dan falsafah negara. Pancasila sengaja berupaya diganti dengan ideologi lain. NKRI ingin diganti menjadi negara khilafah dan Bhinneka Tunggal Ika ingin dirubah menjadi uniformitas, sehingga semua pihak perlu sikap waspada terhadap kelompok pihak yang mengarah kepada kelompok radikal yang berpotensi mengarah pada aksi teror. Sebagai ideologi negara, Pancasila harus diselamatkan oleh semua komponen bangsa. Semua pihak harus bertanggung jawab terhadap eksistensi dan penyelamatan Pancasila, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI Polri semata. Nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya terdapat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah mufakat, dan nilai keadilan harus diajarkan, dipahami, diketahui, dihayati, dijiwai, dan diamalkan oleh semua komponen bangsa. Dan program ini dan kegiatan ini untuk membumikan nilai-nilai Pancasila harus menjadi agenda prioritas pemerintah agar diserap dan dijiwai oleh semua komponen bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi penangkal, penangkis, penindak, dan pemulih terhadap degradasi keimanan dan moralitas sekelompok masyarakat yang berperilaku intoleran, radikal, dan melakukan aksi teror. Demikian sumbang pemikiran sikap singkat yang dapat saya sampaikan dalam forum terhormat ini. Semoga seminar kebangsaan ini akan menghasilkan konsep pemikiran yang realistis dan aplikatif terkait penanggulangan radikalisme dan mampu menjamin masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Hadirin dan peserta seminar yang berbahagia, sebelum mengakhiri keynote speak ini, saya mengucapkan terima kasih IKA Menwa Seroja Timur Timur dan juga Korem 062 yang telah bekerja sama dengan IKA Taplai 3 2020 dalam menyelenggarakan seminar kebangsaan ini. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada narasumber dan pemateri yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya di tengah kesibukan masing-masing
dan hadir dalam acara seminar kebangsaan ini. Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, bimbingan, dan perlindungannya kepada kita semua dalam memberikan dharma bakti terbaik kita kepada bangsa dan negara untuk membangun Indonesia yang aman dan sejahtera. Sebelum mengakhiri ini, pada pukul 14.12 seminar kebangsaan yang diselenggarakan hari ini saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Agus Radar. Maka sampailah kita pada acara inti dari seminar pagi hari ini, siang hari ini, kepada Pak Moderator Dodi Wijaya, para narasumber, Bapak Bob Mangindaan, kemudian Bapak Sujatmiko dan Bapak Imran. Silakan naik ke podium, ke panggung, karena seminar ini akan dalam bentuk talk show. Kita sampaikan atau selenggarakan dengan secara santai. Sebelum saya bacakan CV dari moderator. Nama Dodi Wijaya, sarjana sosial. Beliau adalah alumni Taplai Virtual Angkatan 3 Lemhanas RI. Lahir di Surabaya pada tanggal 3 Maret 1986. Sangat muda sekali ya. Saat ini bekerja sebagai anggota mengikuti pendidikan Magister Politik di Universitas Indonesia. Silakan Pak Bob, Pak Imran. Baik, kita langsung mulai saja pada inti acara. Untuk mempersingkat waktu, agar efektif, kita akan buat diskusinya dalam share diskusi kita. Dan kita ingin keterlibatan partisipasi aktif dari para peserta, agar ikut. Ada 3 narasumber hebat yang hari ini membersamai kita. Kita sangat beruntung, tengah-tengah kita. Kita akan memberikan kesempatan tiap narasumber 30 menit untuk paparan kunci, agar waktu untuk diskusi lebih banyak. Pertama, kesempatan pada Laksamana Muda TNI Purnawirawan Robert Mangindaan. Beliau selaku tenaga profesional bidang strategi dan hubungan internasional dan diplomasi di Lemhanas RI. Pengalaman bertugas di kapal perang KRI, Ngurah Rai, kemudian lingkungan Mabes TNI AL, lingkungan Mabes TNI, dan sekarang di Lemhanas RI. Beliau akan memaparkan tentang radikalisme dan masa depan NKRI. Ini materi yang sangat menarik dalam perspektif global. Beliau adalah pakarnya. Mari kita dengarkan dan mohon dicatat poin-poin penting untuk bisa kita diskusikan di sesi diskusi nanti. Waktu dan kesempatan kami berikan Pak Bob Mangindaan. Terima kasih. Saya sudah baca konspirasi 62. Jadi Deputi maksa saya, Bang, nanti di sana tidak asing. Tidak jelas ini, apa tidak asing ini. Sampai di sini, dengar ini, dengar sana, ternyata konspirasi 62. Nanti Anda juga. Ya. Terima kasih. Pertama-tama, hormat kepada tuan rumah,
dan Rem diwakili Kasrem. Makasih berikan kesempatan kepada saya, dan latar belakang saya adalah geopolitik dan harus bicara mengenai barang ini. Tentunya saya tidak akan ambil porsinya BNPT, apalagi Kemdagri. Tidak mungkin. Jadi saya ambil dari scientific approach. Siapkan materi, cuma slide-nya tidak begitu mendukung ya, tidak begitu jelas. Kurang jelas ya? Ini jelas karena takut sama ketua atau bagaimana ini? Ya. Jadi saya akan sampaikan ini scientific approach, nyenggol sedikit tentang empiris. Lanjut. Ini adalah referensi kita bicara tentang radikal. Semua bentuk terorisme dan bicara radikalisme ini bukan barang baru. Hampir setiap negara, semua negara di muka bumi ini punya radikal. Buku-buku ini cerita, Vietnam ada, Kuba ada, Jerman ada, Italia, Belanda, semua punya radikal. Saya terjemahkan violent extreme itu kekerasan yang ekstrim ya, kekerasan ekstrim. Ingat Donald Trump kalah dan dia mengerahkan violent extreme menyerbu Kapitol. Besar, kerasinya sudah mapan. Tetapi terjadi juga apalagi di negara lain. Ini. Jadi radikal ini punya dua saudara. Terorisme dan violent extreme, kekerasan yang ekstrim. Lanjut. Jadi kita bicara ini 3 serangkai itu. Nggak kelihatan ya. Ya. Jadi ada 3 ini. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah satu orang yang berpandangan sempit. Ada yang bisa baca yang kedua? Ya. Titip, mereka termasuk golongan yang sekarang mereka katakan crook brain. Dalam bahasa umum, makasih. Oh, di sini. Ya, ya, oke. Jadi pertama, fanatisme sempit, ya. Kedua itu ikatan sentimen primordial. Sentimen primordial. Ketiga, mereka ini yang digolongkan crook brain. Bahasa Indonesianya tidak enak. Otak buaya. Jadi buaya itu hanya kenal 2 bentuk simptoms. 1, ancaman. 2, makanan. Ya, tidak ada pikiran lain. Ini bahaya, ini makanan. Cuma itu. Cuma itu. Dan ada ilmu bagaimana membuat orang berpikiran seperti ini. Bukunya tadi itu. Bagaimana mereka menjadi fanatisme sempit, ikatan buta primordial dan crook brain itu bisa terjadi
sentuhan lewat keluarga. Bisa terjadi sentuhan lewat komunitas. Bisa terjadi lewat jalur luar. Jalur luar itu dari internet, dari pertemanan, ya. Dan dari sini ini mereka gabung ke ormas. Mereka gabung ke pseudo ormas. Mereka gabung menjadi organ politik. Saya ulangi, mereka inginkan perubahan sosial politik. Dan di sini ini ternyata mereka gabung dengan ormas atau pseudo ormas. Dan boleh jadi menjadi organ politik. Bagaimana mereka bergiat? Mereka berlindung di balik tameng demokrasi. Kami demokrasi, boleh ini, boleh itu. Kebebasan kemukakan pendapat, kebebasan bergerak, bebas ini itu. Dan mereka juga berlindung di balik hukum. Sampai sekarang itu batasan internasional terorisme kan belum ada. Belum ada. Hanya justifikasi. Nah, di sini ini mereka berlindung situ. Dan ketiga, mereka berlindung di HAM. Jadi ada 3 tameng. Tameng pertama